Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah, apa namanya? eh kita mau bahasnya tuh tentang perilaku konsumtif. Apa itu perilaku konsumtif? Perilaku konsumtif itu adalah perilaku beli-beli gitu ya, karena ingin, eh, bukan karena butuh. Ya, nah apalagi dengan sekarang segala tempat makan, segala benda ya itu mudah sekali viral, betul tidak? Ya kan? Ya, kita tuh jadinya tuh kayak ini loh, kayak apa namanya, dikasih tahu sama orang-orang tuh kayak ini loh ada tempat makan viral di sini, terus kayak ada benda-benda yang padahal mungkin kita nggak terlalu butuhkan gitu ya, tapi kemudian kita ngerasa perlu beli karena takut ketinggalan gitu ya. Nah, makanya hari ini Umi mau bahas nih tentang bagaimana kita ini tetap membeli barang tapi dengan bijaksana gitu ya. Bahkan dengan mindful, dengan kesadaran penuh gitu ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya. Coba sebelum kita mulai dulu, Umi mau tanya dulu sama Zindan. Zindan biasanya dikasih jajan nggak sama ayah bunda? Enggak, Enggak, enggak dikasih jajan. Enggak, enggak ada uang harian misalkan gitu, uang mingguan gitu. enggak. Enggak. Nanti kalau misalkan Zindan mau beli sesuatu, bilang aja sama ayah bunda gitu. Hmm, enggak sih. Enggak, gimana dong? Zindan nabung, nabung sendiri. Dari duit sendiri. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Oke, bagus ya. Jadi dikasihnya biasanya sama ayah bunda gimana? Kapan Zindan dikasihnya? Kalau THR doang, Masya Allah, uang THR-nya tersimpan sekian lama. iya. Luar biasa ya Zindan ya, hebat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga terus ya nak ya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih ya Zindan sudah berbagi cerita. Nah, sekarang kita masuk nih. Coba apa nih katanya ya? Nah, beli-beli barang itu mungkin adalah aktivitas kita sehari-hari ya. Bukan cuma barang ya, tapi juga mungkin makanan gitu ya. Nah, tapi banyak mungkin yang lain ya gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan nih anak-anak soleh solehah di sini tuh gak punya kebiasaan belanja yang kurang bijak ya. Apalagi kalau misalkan kita dengerin berita-berita tuh ada yang sampai misalkan check out Shopee banyak-banyak gitu ya. Sampai ayah bundanya harus bayar besar sekali gitu ya. Karena apa namanya? Karena ternyata banyak yang eh, dibeli gitu ya tanpa bilang dulu sama ayah bundanya, terus tiba-tiba tagihan besar gitu ya. Nah, itu tuh berarti kita tidak merencanakan dan tidak berkesadaran ya, nggak sadar tuh kita waktu apa tekan check out itu gitu ya. Terus kita apalagi kalau misalkan kita tekannya COD gitu kan, itu akhirnya kita jadi mungkin pemborosan gitu ya, kita jadi nggak hemat uang gitu, bahkan mungkin mubazir ya, karena kita membeli barang-barang atau makanan yang sebetulnya tidak kita butuhkan gitu ya, hanya ingin dan hanya ikut-ikutan orang gitu. Nah itu tuh akhirnya eh, apa kita tuh jadi nggak bermanfaat gitu kan. Nah, coba sekarang nih Umi kasih ya ini beberapa aturan nih pada saat kita misalkan ikut ayah bunda
ke supermarket misal ya, atau ke pasar gitu kan, atau kita pinjam akun oh, marketplace-nya ayah bunda, sebelum kita beli, coba kita tuh bertanya gitu ya, kita tanya sama diri kita sendiri, apakah benda ini atau makanan ini itu dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat gitu. Terus apa sih Umi bedanya kebutuhan sama keinginan? Nah, ini Umi kasih bedanya. Coba tolong diperhatikan baik-baik ya. Kalau itu adalah kebutuhan, maka kebutuhan itu gak bisa kita nggak punya gitu. Karena itu tuh akan mendukung kehidupan kita sehari-hari. Berarti kalau gitu kebutuhan itu apa, Umi? Kebutuhan itu misalkan beras. Ya karena kita orang Indonesia tuh harus selalu makan nasi ya. Ternyata kalau kita makan roti pun nanti tetap aja minta nasi ya karena nggak kenyang. Terus habis gitu apalagi air minum misalkan. Nah, air minumnya juga coba Umi tanya. Yang kita butuhkan itu sebetulnya air minum yang rasa-rasa atau air minum yang putih aja. Coba. Air minum yang Yang putih. Iya aja. kan ya. Kita ternyata nggak butuh kok yang rasa apa gitu ya. Ternyata yang kita butuhkan adalah air yang putih aja gitu. Kenapa kita butuhnya yang putih aja? Karena kalau yang putih aja tuh dialah yang akan ngebantu proses apa namanya penyebaran makanan, nutrisi di dalam tubuh kita ya. Nah, jadi yang kita butuhin itu sebetulnya air yang putih gitu ya. Nah, terus em, apalagi coba bisa kasih contoh nggak selain beras sama air putih, apalagi nih yang kita tuh nggak bisa kalau nggak ada dia. Apalagi coba. Protein, Apa sayang? protein, kayak daging Protein. ayam. Iya kayak ayam misalkan gitu ya. Kita ganti pakai telur, bisa ya. Kita ganti pakai apa lagi? Ikan gitu ya. Tuh terus apa? Tempe, tahu gitu ya. Nah, itu tuh baru namanya adalah kebutuhan ya yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita kurang makan protein gitu ya. Oh, nah, misalkan kita sukanya makan yang gurih-gurih terus. Misalkan kayak makanan kalau di Bandung itu ada makanan namanya cilor, bilor, apalah ya yang kayak gitu-gitu yang dikasih perasa-perasa gitu. Nah, kalau nggak makan itu kita bisa hidup nggak sebetulnya? Bisa. Bisa banget ya, Akmal ya, Nah, betul ya. Gak usah makan itu cireng, cimol gitu, kita bisa hidup kok gitu ya. Tapi tadi kita memenuhi kebutuhan proteinnya dengan tahu, tempe, telur gitu ya. Nah, terus kalau gitu, apalagi nih ya, yang berikutnya adalah keinginan. Nah, kalau keinginan itu apa? Keinginan itu segala sesuatu yang sifatnya itu sebetulnya tidak mendesak gitu ya. Tapi itu tuh kayak cuman impulsif aja. Impulsif itu apa, Umi? Impulsif itu misalkan teman-teman nonton YouTube tentang mukbang. Terus misalkan teman-teman ngeliat rekomendasi squishy, misalkan. Tiba-tiba timbul tuh perasaan di dalam hati. Aku pengen dong punya squishy kayak gitu. Squishy yang canggih. Terus misalkan ada bentuknya kayak squishy tapi ternyata bisa dimakan, misalkan gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya tidak membuat kenyang. Dan kalaupun misalkan kita tidak memakan itu tidak membuat kita kelaparan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan keinginan gitu ya. Nah, berarti sebenarnya yang harus kita prioritaskan, yang harus kita dahulukan itu kebutuhan atau keinginan ya. kebutuhan. Iya, betul ya. Jadi kita harus selalu ingat ya,
yang harus kita perhatikan, yang harus kita dahulukan. Nih kalau teman-teman semua tadi pada punya uang nih, maka yang harus didahulukan itu adalah kebutuhan gitu ya. Apalagi nih yang laki-laki ya. Nah, nanti kalian kan akan jadi kalau besar tuh akan jadi pemimpin ya. Nah, kalian harus bisa tahan ya untuk tidak tergoda membeli barang-barang yang lagi ngetren aja gitu ya. Sekarang trennya lagi apa nih? Misalkan kayak kemarin-kemarin tuh sempet trending pakaian atau topi, apa tuh? Si Luffy itu apa sih itu namanya? Luffy itu apa? Karakter apa sih itu? Umi lupa. One Piece. One Piece, bener. Nah, karakter One Piece itu kalau misalkan kita nggak punya One Piece, kita apakah auratnya jadi terbuka? Kalau kita nggak pakai baju One Piece, terbuka Tidak, nggak? auratnya masih kita tutup. Iya, ya. Jadi kan eh, nggak harus apa yang lagi rame gitu ya. Kemudian kita beli juga, kita punya juga, nggak harus gitu ya. Misalkan oh, orang-orang heboh nih, misalkan ya, beli One Piece, kita nggak punya One Piece juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak harus selalu kita ikut-ikutan gitu. Jadi pemahaman kita tentang kebutuhan dan keinginan ini tuh ngebantu kita tuh jadi lebih sadar gitu ya. Eh, Terus kita juga jadinya tuh nggak tertekan gitu ya. Oh, ketika orang-orang beli ini terus aku nggak beli, terus kita ya biasa aja gitu ya, nggak ngerasa kayak aku berbeda dari orang, nggak merasa seperti itu gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini kalau misalkan anak-anak soli dan solihah itu punya, misalkan dikasih uang jajan. Nah, ketika kita punya uang jajan, misalkan ada yang dikasih harian, ada yang dikasih uang jajannya mingguan, misalkan gitu ya. Nah, coba kita itu bagi-bagi ya. Nah, supaya kita itu tidak uangnya itu tidak habis hanya untuk memenuhi keinginan kita gitu ya. Misalkan kita sisihkan, oh ini aku pengen kurban, misalkan gitu ya. Aku pengen kurban misalkan gitu. Terus jadi kalau nabung itu harus punya tujuan ya. Kak, karena kalau kita tabung begitu saja, itu kadang kita tidak kuat ya. Nah, jadi kita tabung nih, aku pengen nabung buat kurban misalkan gitu ya. Terus nanti aku pisahin nih, ini buat beli makanan-makanan yang aku pengen misalkan gitu ya. Terus beli-beli apa aksesoris atau pakaian gitu ya. Nah, jadi dengan begitu kalian bisa belajar mengelola keuangan gitu ya. Nah, kenapa sih Umi kok harus belajar dari sekarang? Karena mengelola uang itu ternyata harus latihan gitu ya. Kalau kita tidak biasakan dari sekarang, nanti kita tuh pas dapet uang tuh kita rasa uangnya itu ya harus habis semuanya gitu ya. Saat itu juga gitu kan. Nah, makanya kita coba kita sadar nih, oh iya uang dari ayah bunda aku tuh mereka juga dapetinnya susah payah gitu kan. Mungkin ada yang ayah bundanya kerja dua-duanya, mungkin ada yang ayahnya saja yang bekerja gitu kan. Bagaimana ayah pergi dari pagi, pulangnya sore atau bahkan malam gitu. Jadi kita juga lebih banyak bersyukur dan enggak semaunya mengeluarkan uang gitu ya. Jadi latihan nih, apalagi bentar lagi kalian pada dapat THR banyak ya. Kalau Lebaran, oh tiba-tiba lebih kaya dari ayah bundanya ya. Nah itu uangnya hati-hati ya, jangan sampai nanti uangnya habis begitu saja gitu ya. Apalagi dipakai sebagian tuh ada yang suka top up
apa top up game ya. Wah, takut banget deh ya. Nah, jadi eh apa namanya? eh jangan jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini jangan eh, jangan terburu-buru membeli. Apalagi kalau misalkan ada event-event Shopee 2.2, 3.3 gitu ya. Event-event gitu. Nah, nanti tuh apa biasanya toko-toko tuh akan memberikan diskon gitu ya. Terus kayak apa? eh, Harga murah ini itu segala macem gitu. Nah, coba kalian itu belajar gitu ya untuk eh, membandingkan dulu harganya gitu ya. Terus bener-bener sadar apa sih promo ini gitu ya. Apa sih diskon ini bener-bener menguntungkan nggak ya buat aku gitu ya, atau sebenarnya kita tuh termakan ya, trik aja, trik dari pemasaran gitu ya. Nah, jadi jangan cepet-cepet memutuskan gitu ya. Kalau bisa nih, kalau karena ini keinginan kan ya, nah coba kalian simpan dulu aja di keranjang lama-lama, nggak apa-apa. Nanti sampai kalian lihat apakah betul-betul kalian membutuhkan ini. Ya tidak apa-apa, becik, sayang. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah perhatikan kualitas barang. Kadang-kadang barang yang dilabelin promo, diskon gede-gedean, itu tuh pada punya reject atau defect namanya. Apa itu reject atau defect, Umi? Reject atau defect itu adalah cacat. Ya, cacat entah itu pada produksi atau juga pada pengemasan gitu ya. Nah, jadi kalian jangan mudah tergiur harga murah gitu ya. Apalagi kalau digambar tuh ya, kalau kayak di apa di Shopee gitu, gambar itu kan sangat mungkin untuk di bahasanya itu adalah direkayasa ya, direkayasa. Jadi kayak gambarnya tuh bagus gitu kan, pernah ada cerita juga ya, ada customer katanya karena dia ngelihat ada harga sofa 150.000 terus dia pesen, ternyata sofanya untuk Barbie. Nah ya, jadi itu tuh bukti gitu ya bahwa ternyata apa, kita tuh nggak boleh mudah tergiur gitu ya. Nah, sebaliknya harga mahal juga tidak selalu barang itu baik gitu. Makanya kita tetap harus cek reviewnya, terus lihat apa namanya, disebutnya itu rating ya, rating tokonya. Dia tuh start start seller atau bukan gitu ya, untuk memastikan kita tuh dalam keadaan yang aman gitu ya. Nah, terus eh yang berikutnya apa nih? Yang berikutnya adalah kendalikan diri ya. Nah, impulse buying atau membeli barang secara spontan itu sering membuat kita menyesal ya. Nah, untuk menghindarinya, kalau Umi biasanya akan membuat daftar dulu ya. Jadi sebelum ke toko atau sebelum ke supermarket itu atau sebelum ke pasar itu, Umi cek dulu barang-barang yang memang sudah harus dibeli lagi tuh apa gitu ya. Kemudian ditulis gitu. Nah, jadi kita tuh ketika berbelanja itu tidak semuanya kita beli gitu ya. Wah, karena ngerasa uangnya banyak kok gitu ya. Nah, tidak seperti itu, tapi kita membelinya dengan kesadaran gitu ya. Nah, selanjutnya, manfaatkan promo atau voucher gitu ya, atau diskon gitu ya, untuk apa namanya, keuntungan ya. Jadi kita perhatikan dengan baik gitu ya, kita cek dengan baik gitu sehingga
kita tuh tidak terjebak gitu, malah jadi rugi, malah jadi sedih gitu ya nantinya ya. Nah, terus juga jangan panik nih. Misalkan teman-teman sekarang mendengar nih ada isu katanya nanti kita akan mati lampu banyak gitu ya. Nah ini sering terjadi ya. Oh, kita akan mati lampu nih misalkan. Nanti semua orang beli lilin sampai lilin harganya jadi mahal, susah ditemukan. Nah, nggak boleh ya seperti itu ya. Nah, jadi kita eh, gak usah panik ya. Kita senantiasa memohon perlindungan ya, membaca zikir ya. Umi ingatkan lagi semuanya untuk senantiasa membaca zikir pagi dan petang ya, supaya kita terhindar dari eh, kesulitan apapun gitu ya, baik itu misalkan kalau dulu kita pernah ngalamin COVID gitu ya, kalau sekarang katanya akan mati listrik 7 hari gitu kan, apa segala macam itu kita tidak perlu khawatir ya. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa nih kalau misalkan kita panik gitu ya, kita beli banyak-banyak gitu karena ketakutan, karena kepanikan gitu. Akhirnya kita jadi menimbun barang. Mending kalau terpakai, kalau tidak terpakai kemudian jadi rusak gitu kan. Itu membuat kita mengalami kerugian ya. Jadi jangan panik ya. Nah, itu saja mungkin ya anak-anak soli dan solihah materi yang bisa Umi sampaikan hari ini. Nanti kalau kalian mau lihat lagi materinya, insya Allah akan dikirimkan di grup WhatsApp ya. Sekali lagi Umi ingatkan untuk tidak mudah ya, tidak bermudah-mudah membeli suatu barang karena apa review-review di media sosial gitu ya, karena mukbang-mukbang misalkan ya, oh ada makan apa gurita hidup misalkan apa segala macam ya. Nah, dipikirkan baik-baik, diperhatikan dengan baik gitu ya, sehingga mudah-mudahan rizki yang Allah titipkan kepada kita itu menjadi rizki yang barokah gitu ya. Walau alam bisawab, terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Tidak ada, Kak. Tidak ada, Tidak Umi. ada. Tidak ada. Tidak ada, Jelas? Kak. Jelas, semuanya jelas. Jelas. Ya, Jelas. Kak. Oke, kalau tidak ada, eh, kita baca doa setelah belajar dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Subhanaka Allahumma wa Allahumma bihamdika. Asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaha ilaik. illa Amin. anta. Sebentar ya, difoto dulu ya sama kakak Aul ya. Tolong kameranya dibuka dulu ya, anak-anak soleh soleh ya. Maaf ya, Umi tidak ikut membuka ya karena kameranya rusak. Kau boleh kasih aba-aba ya. Baik, Umi. Siap ya adik-adik ya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih.